Charles De Ketelaere sudah jadi playmaker terbaik di Eropa, Iro sendiri patut berbangga hati. Pemain AC Milan, Charles De Ketelaere, telah mendapatkan satu prestasi apik pada musim 2022-2023. Klub raksasa Liga Italia Serie A AC Milan patut berbangga hati. Pasalnya, pemain baru mereka, Charles De Ketelaere, telah mendapatkan satu prestasi apik di musim 2022-2023. Menurut laporan Sempre Milan yang dinukil dari bolasport.com, bekas pemain klub Brugge itu jadi salah satu playmaker terbaik di Eropa di bawah usia 21 tahun. De Ketelaere berada di peringkat teratas di antara gelandang serang U21 di 5 liga top Eropa untuk 3 hal. Pertama, De Ketelaere menempati urutan pertama untuk ball recovery di wilayah lawan dengan 1,57 per 90 menit. Kedua, pemain timnas Belgia itu menduduki peringkat pertama dalam hal duel bertahan dengan 7,43 per 90 menit. Ketiga, De Ketelaere jadi pemain yang paling sedikit kehilangan bola di setengah lapangan sendiri dengan 0,2 per 90 menit. Di sisi lain, De Ketelaere sedang menempati posisi kedua untuk urusan operan kunci per 90 menit dengan 0,98. Sementara itu, dia juga menempati peringkat 10 teratas dalam aksi menyerang, posisi 6, 7,43, dan aksi bertahan, posisi 7, 12,52. Ditambah duel ofensif, posisi 8, 11,93, duel udara, posisi 5, 4,5, umpan silang, posisi 6, 1,57, dan dribble posisi 4, 5,9. Di samping itu, De Ketelaere sudah bermain sebanyak 12 laga bersama AC Milan di semua ajang. Rinciannya, 9 di Liga Italia dan 3 di Liga Champions. AC Milan mengamati situasi Nicolo Zaniolo yang tak kunjung perpanjang kontrak di AS Roma. Perpanjangan kontrak Nicolo Zaniolo dengan AS Roma belum selesai dan AC Milan sedang mengamati situasinya. AS Roma dilaporkan mengulur pembicaraan perpanjangan kontrak Nicolo Zaniolo yang menginginkan kenaikan gaji. AC Milan bisa saja memanfaatkan peluang tersebut. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Zaniolo belum membuat keputusan yang jelas mengenai masa depannya, tetapi mengingat kontraknya bersama AS Roma berakhir pada Juni 2024. Situasinya berubah sepanjang waktu dan digambarkan sebagai cukup cair. Direktur AS Roma Tiago Pinto dan agen sang pemain, Claudio Figurelli, bertemu dalam beberapa pekan terakhir dan tanda tangan itu tampaknya tinggal hitungan hari atau paling lama beberapa pekan. Sejak itu ada panggilan telepon, tetapi tidak ada penemuan baru dan saat ini bahkan belum dimasukkan dalam agenda. Ada komitmen umum antara pihak-pihak untuk bertemu lagi selama jeda Piala Dunia, ketika akan ada banyak waktu untuk berbicara. Tetapi ada beberapa bagian dan teka-teki yang harus diperbaiki. Salah satunya, terkait dengan gaji Zaniolo yang hingga tahun lalu adalah 2,2 juta euro bersih per musim plus bonus. Tetapi sekarang telah mencapai 2,5 juta euro dengan bonus yang akan ia peroleh untuk 2022-2023 dan 2023-2024. Untuk memperbarui kontraknya, Zaniolo meminta 4 juta euro bersih per tahun tetap. Masalah lain terkait dengan evaluasi Zaniolo di pasar jika kesepakatan untuk perpanjangan tidak tercapai. Jelas bahwa dengan kontrak baru yang ditandatanganinya hingga 2027, pemain internasional Italia itu akan bernilai 70-80 juta euro yang diminta AS Roma hingga 2 bulan lalu. Kehadiran Kausarilis mungkin dalam angka 3, tidak boleh dikecualikan. Bagi AS Roma, pembaruan kontrak Zaniolo adalah prioritas, karena mereka tidak mampu kehilangan pemain muda berusia 23 tahun itu dengan kualitas dan potensi yang kurang dari nilainya. Namun, Juventus, AC Milan, Tottenham, dan mungkin yang lain mengawasi dan menunggu jika dia memutuskan untuk pergi. Nicolo Zaniolo secara mengejutkan tidak dipilih dalam starting line up saat AS Roma menghadapi Sampdoria Senin karena ia tidak bermain di Liga Eropa karena kartu merah. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menurunkan Andrea Belotti dan Tammy Abraham di starting 11 di lini depan. Tetapi Mourinho memuji Nicolo Zaniolo untuk kontribusinya dari bangku cadangan usai AS Roma mengalahkan Sampdoria dengan skor tipis 0-1. Saya tahu bahwa Zaniolo akan berdampak besar secara fisik. Dia menghancurkan dan bagi mereka sangat sulit menghadapi pemain seperti itu. Dalam 20-30 menit terakhir, dia hanya gagal mencetak gol, pungkasnya.
Alasan AC Milan butuh Armando Broja, Chelsea pasang harga yang terjangkau. AC Milan telah membuka pembicaraan dengan perwakilan Armando Broja. Ada banyak alasan kenapa AC Milan tertarik dengan penyerang berbakat Chelsea satu ini. The Blues telah dilaporkan untuk menetapkan harga 35 juta euro untuk striker Albania berusia 21 tahun. Biaya yang terjangkau untuk AC Milan yang masih mencari penyerang tengah jangka panjang. Cedera musim ini membuat AC Milan sangat bergantung pada penyerang veteran Olivier Giroud. Kondisi itu jelas jadi pekerjaan rumah AC Milan untuk mencari pemain di jendela transfer pemain mendatang. Merekrut pemain depan dibutuhkan AC Milan jika mereka ingin tetap kompetisi di berbagai kompetisi. Armando Broja menghabiskan musim lalu dengan satu pinjaman bersama Southampton. Di Liga Inggris, dia mencetak 9 gol dalam 38 penampilan. Kemudian menandatangani kontrak 6 tahun baru dengan Chelsea setelah kembali dari musim panas. Armando Broja berjuang untuk bermain sejak awal pertandingan di London Barat musim ini. Namun faktanya, hanya bermain 165 menit di Premier League dalam 8 pertandingan. Pemain depan Albania tampaknya akan sangat cocok untuk skuad AC Milan, Stefano Pioli. Dia bisa jadi pemain muda yang berbakat dan bekerja keras. Armando Broja secara fisik mengesankan dengan tinggi 1,91 meter. Memiliki finishing yang bagus, dan senang memainkan peran penting dalam build-up. Armando Broja juga sangat kuat di udara, cepat dengan bola di kakinya dan bersiap membantu pertahanan. AC Milan sendiri bisa kehilangan Giroud dan Zlatan Ibrahimovic di musim panas ketika kontrak mereka berakhir, dan akan membuat AC Milan yang memiliki Divock Origi dan Marco Lazetic di lini depan. Stefano Pioli telah membuktikan kemampuannya untuk berkembang dan percaya pada pemain muda. Sebab itulah, Armando Broja akan sangat cocok dengan skema Stefano Pioli dan bisa menjadikannya pilihan yang sangat menarik bagi Rossoneri.